Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Audiawati dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Korporasi dan Sindikasi yang berjudul Manajemen Pembiayaan. Pengertian manajemen pembiayaan. Secara etimologi, manajemen berarti melaksanakan dan mengatur. Sedangkan pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas, keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merugikan defisit unit. Prinsip-prinsip pembiayaan. Ada 3 prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, yaitu dengan 5C, 7P, dan studi kelayakan. Prinsip yang pertama, dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah dengan prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu yang pertama, karakter. Prinsip ini dinilai dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan kehidupan, pola hidup nasabah, dan yang lainnya. Inti dari prinsip karakter ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank atau tidak. Yang kedua ialah capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga, kapital, yaitu terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan jaminan. Lalu, seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan oleh bank. Yang keempat, kolateral. Prinsip keempat yang perlu diperhatikan adalah prinsip ini perlu bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Lalu yang terakhir, condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini, terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Lalu yang kedua, party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya, pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki.
kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klarifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Lalu yang ketiga, purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Lalu yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun harus memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Selanjutnya, yang kelima adalah payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Selanjutnya yang keenam, profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang terakhir, protection. Tidak jauh beda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Prinsip protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya adalah studi kelayakan. Di samping menggunakan 5C dan 7P, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidaknya untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian atau validitas dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar dokumen yang diserahkan salah atau dalam sengketa sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan untuk institusi yang memiliki hak untuk menerbitkan dokumen. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini, ukuran permintaan untuk produk yang diproduksi dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dinilai sehingga prospek bisnis akan diketahui sekarang dan di masa depan. Yang ketiga, aspek keuangan. Analisis aspek ini dari perusahaan permohonan kredit menentukan jumlah kebutuhan bisnis dan juga kepentingan untuk menilai kemampuan bisnis untuk bertumbuh di masa depan dan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kreditnya. Yang keempat, aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut sehat dan produk-produknya mampu bersaing di pasar dengan tetap mendapatkan keuntungan yang memadai. Lalu yang kelima, ada aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia.
Pengalaman perusahaan dalam pengelolaan berbagai proyek juga menjadi pertimbangan lain. Lalu yang keenam, aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang disebabkan oleh adanya proyek atau aplikasi bisnis untuk kredit kepada masyarakat dan sosial ekonomi secara umum. Dan yang terakhir, aspek AMDAL adalah analisis lingkungan kabar darat, apakah darat, laut, atau udara, termasuk kesehatan manusia jika bisnis atau proyek untuk aplikasi pinjaman dilakukan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit didistribusikan, sehingga proyek atau bisnis yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. Prosedur pemberian pembiayaan. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan berkas-berkas. Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit, dan jangka waktu, dan cara pengembalian kredit. Yang terakhir adalah jaminan kredit. Lalu yang kedua, pemeriksaan berkas-berkas. Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Dan apabila sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kredit tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, wawancara 1 merupakan penyelidikan kepada calon nasabah secara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Selanjutnya yang keempat, on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Kemudian wawancara kedua merupakan bagian perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Selanjutnya, penilaian dan analisis kebutuhan modal merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya. Yang ketujuh, keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Lalu yang ke-8, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu, calon nasabah menandatangani akad kredit. Yang ke-9, realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang ke-10, penyaluran atau penarikan, yaitu pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Lalu yang terakhir, penilaian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Sebelum suatu fasilitas. Selanjutnya, teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan adalah istilah teknis yang biasanya dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang
restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling, dan yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning. Lalu yang kedua, penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2012/PBI/2006 tanggal 10/2006 tentang laporan berkala bank umum menjelaskan pasal 2 ayat 4 adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non-lancar atau golongan kurang lancar, diragukan, dan macet dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas. Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi 1. Penurunan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Yang keempat, perpanjang jangka waktu pembiayaan. Yang kelima, penambahan fasilitas pembiayaan. Yang keenam, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.